Halo, Assalamualaikum kepada kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kepada semua pemirsa dan handai tolan. Shalom. Kita akan menjawab kenapa ada kebencian atau ajaran kebencian dalam agama Islam. Ya, jawabannya karena agama Islam secara doktrin, secara teologi memang adalah agama kebencian. Ini secara fondasi, secara doktrin. Nah, sehingga agama Islam itu susah mewujudkan agama yang rahmatan lil alamin. Jadi ihsan atau aswatun hasanah itu susah diaktualisasikan dalam realitas alam, karena di dalam bungkusan ajaran itu sendiri adalah mengajak manusia kepada kebencian. Dalam hal ini termasuk anti orang Yahudi atau anti-Semitism. Nah, kali ini kita akan membahas persoalan kebencian terhadap kaum Yahudi, kebencian terhadap kaum Kristen, kebencian terhadap agama lain, termasuk ya sistem sekuler. Artinya sistem-sistem negara yang mengedepankan akal pikiran. Nah, itu masalahnya. Agama Islam ini tertinggal, baik itu secara moralitas dan juga secara keterampilan dalam mewujudkan manusia ini kepada kesejahteraan. Karena ya digaduhkan dengan hal-hal yang memang meracuni hati dan batin kita ini sendiri. Sehingga saya sering mengangkat bahwasanya kenapa kitab hadis ini sangat dilarang untuk dibahaskan. Ya, ini kitab hadis Al-Bukhari ini ya, tolong diperhatikan. Nah, kenapa ini sangat dilarang untuk dibahaskan di publik? Ya, karena mengandung ajaran-ajaran yang menjijikkan. Nah, salah satu di antaranya adalah persoalan kebencian terhadap umat lain atau satu ras, dalam hal ini orang Yahudi. Nah, ini sangat bermasalah. Kalau Tuhan membenci satu kaum, berarti Tuhan ini bermasalah. Dalam pada ini, apapun dimensi Tuhan yang ada dalam Islam, kalau mengacu umat kepada kejahatan, kepada ignoran dalam beragama, itu membuat Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, silakan diperhatikan. Kalau Anda menerjemahkan kata Allah yang mengacu Anda kepada orang-orang jahat dalam beragama, maka Al-Quran ini tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk, atau tidak layak Al-Quran ini sebagai petunjuk. Oke, ini tolong diperhatikan ini bapak-bapak, ibu-ibu semua. Nah, jadi salah satu dimensi bahwasanya agama Islam adalah agama kebencian itu memang didasari sangat kepada hukum-hukum syariat Islam. Nah, di antaranya adalah persoalan tidak bisa memilih seseorang yang di luar daripada agama Islam. Misalkan nanti ada ayat surah Al-Maidah ayat 51 yang diterjemahkan, jangan pilih orang yang di luar agama Islam. Kemudian di ayat yang lain, ayat 29 dan ayat 123 dari surah At-Taubah, umat Islam diajak untuk membenci kaum yang lain. Nah, atau menghabiskan atau membunuh kaum yang lain. Kemudian spesifiknya atau khususnya kalau Anda lihat di ayat 29 surah At-Taubah,
itu umat Islam diajarkan untuk membenci tetangga. Nah, ketika Anda menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran yang demikian, ini yang saya maksud, yang membuat Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk. Okey? Makanya Al-Quran ini tidak sekedar dipajangkan atau dipamerkan, oh ini adalah petunjuk, ini adalah ayat Tuhan, ini adalah wahyu dan macam-macam. Tetapi kalau makna itu menjerumuskan Anda kepada orang jahat, maka Al-Quran itu tidak layak sebagai petunjuk. Nah, kembali kepada persoalan ajaran kebencian, salah satunya kita akan mengangkat dari segi hadis. Ada beberapa hadis yang terkait dengan membenci kaum Yahudi atau anti-Semitism. Ini tolong Bapak perhatikan, akan saya perlihatkan salah satu hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Ini Anda catat nomornya, ini tergantung kitab hadis yang Anda pegang. Tetapi yang Anda perlu perhatikan adalah kandungan hadis. Okey. Yang intinya di situ umat Islam menyuruh melakukan genocide atau pembantaian terhadap kaum Yahudi agar terjadinya hari akhirat atau hari pembalasan. Nah, inilah persoalan Tuhan ketika menyerukan manusia kepada yang demikian. Disinilah Al-Quran atau membuat ajaran yang begini membuat Al-Quran tidak layak sebagai petunjuk. Nah, jadi hadis yang saya maksud itu bisa Anda dapat di dalam kitab hadis Sahih Al-Bukhari ini. Yang 9 jilid ini saya perlihatkan sekali lagi. Anda bisa dapat di dalam kitab hadis Sahih Al-Bukhari ini. Nah, hadis yang saya maksud ada di dalam jilid 4. Ini jilid 4. Dan kandungan hadis ini saya perlihatkan sendiri biar Anda lihat hadis yang saya maksud. Ini dia. Yang ini. Okey. Jadi ajaran kebencian dalam agama Islam itu memang sangat terkait dengan doktrin itu sendiri. Dalam hal ini agama Islam yang ditegakkan oleh syariat Islam, yang di dalamnya termasuk ajaran-ajaran kebencian. Nah, hadis yang serupa bisa juga Anda dapat dalam hadis Sahih Muslim. Hadisnya sama, cuman dirawikan oleh Sahih Muslim. Ini dia. Anda bisa ke pustaka atau bisa Anda dapat online. Jadi hal yang begini tidak sulit lagi sekarang dengan adanya internet. Nah, perlu ini dimengerti oleh semua pihak, masyarakat semua, untuk kita bisa jujur. Kenapa umat Islam gagal menciptakan agama yang rahmatan lil alamin? Ya, jawabannya karena di dalam ajaran itu bukan mengajak umat kepada orang baik-baik. Nah, apalagi dalam koridor syariat Islam, bahwasanya penegakan syariat Islam adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan kembali. Sehingga kita ini anak-anak muda, terutama generasi-generasi pelajar, agar bisa kritis dan tidak terjerumus, terperangkap dalam dogma buta. Nah, sekali lagi saya ulang, kalau Anda pernah ingin tahu kenapa umat Islam itu susah menerima
ajaran-ajaran yang ada dalam agama lain atau umat lain yang baik itu. Misalkan umat lain melakukan satu kerja yang baik, tetapi umat Islam susah menerimanya. Ya, jawabannya pada dasarnya memang agama Islam itu bukan persoalan kebenaran, tetapi persoalan ideologi atau persoalan akidah, persoalan agama. Bukan persoalan untuk memberdayakan hati nurani kita ini lebih baik. Bukan persoalan untuk menjadi perangai yang baik. Bukan persoalan untuk moralitas kita ini baik. Bukan ke situ. Tetapi persoalan untuk mendirikan agama yang menzalimi umat itu sendiri. Nah, ini penting untuk dipikirkan, terutama anda-anda para kaum muslim cendekiawan atau cendekiawan muslim, agar bisa jujur, bisa kritis dalam beragama, sehingga tidak terjerumus dalam kenestapaan dan dalam kehidupan yang ignoran atau dalam kondisi yang tidak mau tahu.